Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Riani dengan nomor pokok mahasiswa 20510403011 dari program studi manajemen bisnis syariah kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul jual beli dan khiyar untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih muamalah. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu jual beli. Pengertian jual beli. Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli, yaitu al-bai, yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran, atau asyirah, yakni memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan, al-mubadah atau pertukaran, dan at-tijarah atau perniagaan antara manusia dan pertukaran antara kehidupan dunia dan akhirat. Sedangkan menurut terminologi, jual beli itu adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yaitu pihak yang menyerahkan atau menjual barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Dari berbagai definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa jual beli itu adalah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Pada zaman Rasulullah SAW, harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas atau dinar dan mata uang yang terbuat dari perak atau dirham. Selanjutnya ada dasar hukum. Jual beli sendiri memiliki dasar hukum yang sangat kuat, baik dalam Al-Quran, hadis, maupun ijma' ulama. Yang pertama akan kita bahas yaitu dasar hukum jual beli dalam Al-Quran. Al-Quran cukup banyak berbicara tentang jual beli. Ayat-ayat tersebut diantaranya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 198 yang artinya, "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki dari hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masjidil Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Selanjutnya, ayat lain adalah perintah Al-Quran yang untuk melakukan jual beli atas dasar tijarah dan dasar kerelaan, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Kemudian yang kedua ada hadis. Kebolehan jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam hadis-hadis Rasulullah. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Basar dan Hakim, yang memiliki arti dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, "Apakah yang paling baik?" Rasulullah SAW menjawab, "Usaha seseorang dengan tangan sendiri dan setiap jual beli yang baik." Hadis riwayat Al-Basar dan Al-Hakim. Adapun hadis lain yang menjadi dasar kebolehan jual beli ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang pedagang muslim yang jujur dan amanah terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim, dan Daruqutni. Dari kedua hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat jujur, karena akan dimuliakan pada hari kiamat. Yang selanjutnya ada rukun dan syarat jual beli.
Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli memenuhi syariat atau hukum Islam. Yang pertama, ada orang-orang yang melaksanakan akad jual beli atau penjual dan pembeli ini memiliki syarat-syarat yang harus dimiliki, yaitu yang pertama ada berakal, kedua ada balik, yang ketiga berhak menggunakan hartanya sesuai firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, dan jadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 6. Selanjutnya, rukun dan syarat jual beli yaitu yang kedua yaitu sikhat dan atau ungkapan ijab qabul. Ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli itu adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab atau pihak dari penjual dan qabul dari pihak pembeli. Adapun syarat-syarat ijab qabul yaitu yang pertama ada orang yang melakukan ijab qabul telah akil balik. Yang kedua, qabul harus sesuai dengan ijab. Yang ketiga, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Yang ketiga yaitu ada barang dan nilai tukar. Barang-barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan. Antara lain yaitu barang yang diperjualbelikan itu halal. Selanjutnya ada barang itu memiliki manfaat. Yang ketiga ada barang itu adalah ada di tempat atau tidak ada tapi ada di tempat lain. Yang keempat, barang itu merupakan milik si penjual atau di bawah kekuasaannya. Yang terakhir, barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, dan kadarnya maupun sifat-sifatnya. Selanjutnya ada syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang harus dijual, yaitu harga jual disepakati oleh penjual dan pembeli dan harus jelas jumlahnya. Yang kedua, nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit. Yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter atau al-muqayadah atau nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang. Kemudian yang keempat ini ada bentuk-bentuk jual beli. Bentuk-bentuk jual beli juga dibagi menjadi 3, yaitu ada pertukaran, tinjauan hukum, dan sisi pembayaran. Dari bentuk-bentuk jual beli ini yang pertama ada pertukaran. Dalam pertukaran juga dibagi menjadi 4, yaitu ada jual beli saham atau pesanan, jual beli muqayadah, yang ketiga jual beli mutlak, yang keempat jual beli alat tukar dengan alat tukar. Sedangkan bentuk jual beli tinjauan hukum dibagi menjadi 3, yaitu jual beli sah, jual beli fasid, dan jual beli batal. Selanjutnya ada sisi pembayaran, itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada al-murabahah, yang kedua ada ba'i as-salam, ada ba'i al-istisna. Selanjutnya ada jual beli batal atau haram atau yang dilarang. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah atau batal yaitu ada jual beli yang zatnya haram atau najis. Selanjutnya ada jual beli gharar. Yang selanjutnya ada jual beli yang bersyarat. Selanjutnya ada jual beli yang menimbulkan kemudaratan. Selanjutnya ada jual beli yang dilarang karena mengandung unsur aniaya. Selanjutnya ada jual beli muhaqalah, ada jual beli mugharadah, ada jual beli mulamasah, ada jual beli munabadzah, jual beli muzabanah. Sedangkan ada jual beli yang hukumnya sah tetapi itu dilarang, yaitu jual beli dan orang yang masih dalam tawar-menawar. Yang kedua ada tolakik rukban.
Yang ketiga ada ihtikar. Yang keempat ada jual beli barang rampasan atau curian. Yang kelima jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah. Yang keenam ada jual beli inah. Yang ketujuh ada jual beli najash. Yang kedelapan ada melakukan penjualan hasil atas penjualan orang lain yang masih dalam masa khiyar. Selanjutnya yang terakhir adalah jual beli tadlis atau penipuan. Baik, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu khiyar. Definisi khiyar. Khiyar dalam arti bahasa berasal dari akar kata khara, ya khairu, khairan, wa khiyaratan, yang artinya memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya. Menurut istilah kalangan ulama fikih, yaitu mencari yang baik dari dua urusan, baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dari definisi yang telah ditemukan ini, dapat diambil intisarinya bahwa khiyar itu adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya khiyar tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju. Yang selanjutnya yaitu ada dasar hukum khiyar. Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Haris, yang artinya, dari Abdullah bin Al-Haris ia berkata, saya mendengar Hakim bin Hizam radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka. Dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di samping itu juga ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anha ia berkata, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah. Atau salah seorang mengatakan kepada temannya, pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda, atau terjadi jual beli khiyar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya, dari hadis tersebut dapat kita jelaskan bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat atau aib yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak khiyar ditetapkan oleh syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan oleh transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar menurut ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu. Yang selanjutnya ada macam-macam khiyar. Yang pertama itu ada khiyar majelis. Khiyar majelis sendiri adalah khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi. Selama para pihak masih berada di tempat transaksi, khiyar majelis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang atau salam, syirkah. Pada prinsipnya, khiyar majelis berakhir dengan dua hal, yaitu keduanya memilih akan meneruskan akad,
Yang kedua, di antara keduanya terpisah dari tempat jual beli. Yang kedua itu ada hiyar syarat. Hiyar syarat sendiri itu adalah suatu bentuk hiyar di mana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satu boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Ulama fikih sepakat bahwa hiyar syarat syahnya jika yang pertama waktunya telah diketahui, yang kedua tidak boleh lebih dari 3 hari, yang ketiga barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak atau tempo ini. Selanjutnya yang ketiga ada hiyar aib. Hiyar aib sendiri itu adalah merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai yang disepakati sebelum serah terima barang. Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akad sah dan tidak ada hiyar setelahnya. Hiyar aib sendiri bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan. Yang kedua, aib telah melekat pada objek setelah diterima oleh pembeli. Yang ketiga, pembeli tetap melekat pada objek setelah pembeli tidak mengetahui adanya aib atas objek transaksi, baik setelah melakukan akad ataupun setelah menerima barang. Yang keempat, tidak ada persyaratan baro'ah atau cuci tangan dari aib dalam kontrak jual beli. Jika dipersyaratkan maka hak hiyar gugur. Yang kelima, aib masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad. Yang keempat itu ada hiyar ru'yah. Hiyar ru'yah itu adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya, sehingga ketika ia melihat objek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika melangsungkan akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batasan waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya. Syarat hiyar ru'yah bagi yang membolehkannya yaitu yang pertama, barang yang akan ditransaksikan berupa barang yang secara fisik ada dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak. Barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikan saat transaksi. Yang ketiga, tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sedangkan barang dagang tersebut tidak berubah. Selanjutnya ada hikmah dari hiyar. Yang pertama itu untuk menghindarkan terjadinya penyesalan bagi kedua belah pihak. Yang kedua, memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan dalam jual beli. Yang ketiga, mendidik para penjual dan pembeli hati-hati dalam bertransaksi. Yang keempat, itu menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Baik, itu tadi sekian presentasi dari saya mengenai jual beli dan hiyar. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.